Hari di studio kita rekan dengar yang akan membahas lebih jauh tentangnya produk yang sudah beliau bawa, yaitu namanya kecap manis kelulut. Nah, dengan nama kecap manis kelulut sendiri ya rekan dengar, mungkin banyak yang bertanya-tanya kecap manis kelulut seperti apakah bentuknya. Mungkin kita langsung aja ngobrol dan langsung aja kepoin ya lebih jauh tentunya tentang kecap manis kelulut ini. Gimana Kak Hari? Ya. Tentang kecap ini siap ya? Siap, baik. Mungkin sebelum kita lanjut ya, kabarnya gimana Kak Hari pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi langsung dari rumah ke sini atau seperti apa? Tadi dari rumah, ada yang mesen juga dari gitu. Jadi kita ngirim satu terus langsung ke sini. Oh, jadi tadi COD ya berarti? Iya, COD-an. Oke, kalau COD-an jodoh ya cakep gitu ya kan. Ini COD-an kecap aja dulu ya kan. Siap. Baik, membicarakan tentang kecap manis kelulut sendiri ini Kak Hari, Agri sih sudah langsung terfokus dengan namanya sendiri ya. Mungkin kita bahas namanya aja dulu. Kenapa namanya kecap manis kelulut? Kenapa tuh? Ya, pertama karena ada sedikit teknik marketing ya. Setiap orang yang pertama kali dikenalkan bertanya-tanya kenapa pakai kelulut gitu. Benar. Kenapa namanya kelulut? Ini dari kelulut. Pasti tuh orang-orang tuh bakal bertanya. Ini bakal penasaran ya kan? Iya, bakal penasaran. Setelah itu kelulut sendiri kan ada rimanya ut belakang kan, terus ada tanah laut juga ut di belakang. Jadi kelulut dari tanah laut itu. Oh, jadi maksudnya kelulut ini singkatan dari nama tanah laut? Enggak, memang diambil rimanya aja, utnya belakang, jadi dipaskan aja. Oh, dipaskan aja, jadilah gimmicknya lah ya bahasanya itu kelulut tadi. Kelulut kecap manis dari tanah laut gitu ya. Oke, baik. Jadi diambillah si kata lut ini. Oke, rekan dengar, sudah mulai ini ya, mulai makin penasaran gitu ya. Buat rekan dengar yang juga ingin live interaktif bersama kita di sini, boleh langsung aja telepon di WhatsApp kita 0811 50 12304 dan nanti bisa langsung live interaktif ataupun question and answer langsung sama owner dari kecap manis kelulut yaitu Kakak Hari. Dan rekan dengar juga bisa menyaksikan live on di beberapa sosial media kita. Di Facebook ada LPPL Tuntung Pandang FM, di Instagram juga ada Radio Tuntung Pandang, dan di situ sudah ada penampakan juga ya Kak ya dari si kecap kelulut ini. Baik, membicarakan tentang produknya nih Kak, ini adalah kecap yang diproduksi sudah mulai tahun berapa memulai usaha ini? Kalau untuk memulai untuk di komersil baru aja sih ya. Oh, tahun berapa tuh? Masih tahun 2022. Masih terbilang baru ya. Oke, baik. Kalau dikomersilkan, kalau sebelumnya sebelum dikomersilkan apakah kayak biasanya tuh kalau produk tuh trial and error ya namanya. Nah, itu sudah mulai zaman kapan tuh? Kayak nyoba-nyoba mungkin kayak gimana tuh sejarahnya tuh? Kalau untuk nyoba-nyobanya pertama kali belajarnya itu sudah lama ya, mungkin 2016 tuh cuma nyoba-nyoba, jadi belum kepikiran juga gimana. Nah, habis itu kemarin kan ada tiba-tiba ada datang dari saudara bawa bahan dari kedelai gitu. Terus kami nih punya ide mencoba lagi gitu. Nah, ternyata banyak peminatnya. Jadi ya gitu, langsung aja sikat, ada kesempatan sikat ya kan. Jadi di tahun 2015 sampai 2016 itu ikut pelatihan kah atau nyoba-nyobanya memang dari mana gitu, atau diajarin siapa gitu kira-kira? Ya, itu diajarin dari orang tua ya, ulun ya. Kalau ayah ulun tuh dulu pernah pelatihan atau pengenalan gitu. Jadi punya teknik pembuatannya gitu. Terus ya kita coba di ini untuk komersil ini. Oh, jadi memang trial error dari 2015 sampai 2016 ini merupakan resep keluarga juga ya, lebih tepatnya, yang akhirnya dicoba dan di tahun 2020 akhirnya meluncurlah produk ini gitu ya Kak ya. Dari tahun 2022 ini perkiraan bulan apa kemarin Kak peluncuran secara resminya? Peluncuran kemarin tuh ditepati pas ada pameran di Banjarbaru itu ya. Itu Maret, sebelum puasa Maret. Yang G-Woman? Bukan. Oh, bukan. Yang
pameran apa wirausaha. Oh, pameran wirausaha. Disitulah momen dari si kecap ini. Iya. Nah, dari peluncuran tuh Kak, biasanya tuh kan kalau kita usaha ya, itu ada muncul insecurity gitu, kayak, oh kira-kira laku nggak nih ya, gitu kan pasti. Waktu bazar itu deh, waktu itu tuh apa yang dirasain tuh waktu pertama kali itu? Nah, terus aja pas awal tuh kita insecure kan. Pasti. Diri aja insecure, lagi produk ya kan. Terima apa enggak. Terus pada akhirnya pas di situ ternyata ada orang nyoba. Kan waktu bawa sampel gitu, itu ternyata enak. Banyak yang ngasih komentar positif, jadi kami juga semakin senang gitu. Iya bener. Semakin ada validasi atau pengakuan, akhirnya mau produksi lebih gitu ya Kak ya. Oke. Dari ikut bazar di tahun 2022 ya, akhirnya muncullah kepedean itu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, tiba-tiba dapat inspirasi tadi selain emang ada bahan yang dibawa ya, itu apa inspirasi lainnya? Kalau tiba-tiba kayak, wah ya udah deh aku produksi kecap ini aja deh, itu kenapa tuh? Kayak misalnya ada sesuatu yang kayaknya kalau di keluarga pengennya rasa kecapnya gini, mungkin apa tuh inspirasinya tuh Kak? Nggak ada ya, tiba-tiba tuh ada aja orang datang loh bawa kedelai banyak gitu, tiba-tiba orangnya pulang, nah ini diapain gitu. Oh gitu. Gabut ya? Gabut. Jadi dari gabut muncullah si kecap kelulut gitu ya. Oke, jadi sebenarnya dari bahan baku yang berlimpah yang awalnya memang dibawa sanak saudara ya waktu itu ya, dan akhirnya muncullah produk yang namanya kecap kelulut ini ya Kak ya. Oke, untuk proses pembuatannya sendiri Kak gimana tuh dari awal? Mungkin sama ya mungkin dengan kecap yang lainnya kayak kedelai, boleh diceritakan prosesnya mungkin untuk rekan dengar yang nantinya juga akan terinspirasi di pagi hari ini. Ya, ini mungkin pertama kedelai ya kita sortir dulu, kita pilih dulu, itu kita masak kedelai tersebut, kita olah menjadi tempe kan. Setelah itu tempe kita cacah-cacah menjadi bolongan kecil-kecil, kita keringkan, lalu kita fermentasi selama 1 bulan. Setelah fermentasi itu ada cairan fermentasi, kita campur dengan bumbu-bumbu yang lain gitu, seperti garam, gula dan lain-lain. Oke. Untuk bumbunya sendiri apakah dapur rahasia atau seperti apa tuh kira-kira? Untuk saat ini masih dapur rahasia. Dapur rahasia. Cukup lama ya kayak prosesnya karena 1 bulan fermentasi tadi ya. Itu berarti sejauh ini dilakukan di rumah? Iya, di rumah. Berarti produk ini homemade. Homemade. Baiklah. Jadi dijamin aman ya. Aman. Karena memang homemade. Baik. Untuk bahannya sendiri Kak, bahan baku yang digunakan tadi adalah kedelai ya. Nah, kedelai ini kan awalnya memang terinspirasi dari sanak saudara yang datang terus ngebawa. Nah, untuk keberlanjutan produksi nih, ketika si sanak saudara tidak datang lagi, itu bahannya dari mana tuh? Untuk bahan baku sendiri kami untuk saat ini masih mencari di pasar. Tapi untuk kedepannya kami punya ide. Kita kolaborasi dengan petani-petani lokal kita. Mereka ada kedelai, ada gula merah. Jadi kami sangat senang itu kalau mereka mau bekerja sama, berkolaborasi dengan kami gitu, dengan jadi kita bisa saling berbagi gitu. Iya benar. Oh jadi memang sebenarnya sejauh ini berarti masih nyari di pasar ya bahan bakunya ya. Iya. Dan masih dalam pemilihan atau sortir-sortir juga ya Kak ya berarti. Tapi sejauh ini untuk bahan baku sendiri di Kabupaten Tanah Laut terbilang aman atau gimana Kak untuk kedelainya? Untuk kedelainya masih aman ya, soalnya memang kebutuhannya itu nggak begitu banyak produksi. Jadi kalau untuk kualitas sendiri untuk di Kabupaten Tanah Laut seperti apa? Untuk kualitas kedelainya nih dalam sortir menyortir nih, maksudnya dibandingkan dengan kedelai dari luar lah bahasanya. Yang lokal. Yang lokal. Yang lokal nih mungkin masih agak kurang ya, tapi insya Allah masih bisa digunakan. Oke. Jadi masih dibilang bagus lah ya kualitasnya gitu. Oke. Karena memang ini adalah prosesnya homemade ya Kak ya. Dalam prosesnya sendiri ini dibantu oleh siapa saja selama ini Kak? Karena ini homemade jadi dibantu oleh ayah saya, ibu saya, sama saya sendiri ya. Oh jadi masih benar-benar keluarga inti ya, keluarga inti. Belum mempekerjakan karena masih dibilang baru juga di tahun 2022 ini. Oke. Untuk jenis varian kecapnya sendiri Kak, ini ada varian apa saja yang dibawa pada hari ini atau yang memang diproduksi selama ini? Ada varian apa? Untuk saat ini masih produksi kecap manis saja, tapi untuk kedepannya kalau memang ini banyak peminatnya, mungkin bisa kecap pedas atau kecap asin, bisa juga kecap limau. Oh iya, yang limau tuh kayaknya enak tuh, iya. Banjar banget kan, sesuai lidah gitu kan. Oke. Kalau untuk ini Kak, kemasannya sendiri ada berapa pilihan nih untuk di kecap kelulut ini?
Untuk kemasan ada botol ukuran 135 mili, juga botol ukuran 175 mili, terus ada pouch ukuran 200 mili dan pouch 500 mili, terus ada jurigen untuk yang produksi seperti warung gitu. Oke. Kalau untuk harganya sendiri Kak, jadi kan paling kecil itu yang 135 ya, sampai yang dirijen tadi itu dijual dari harga berapa sampai berapa? Untuk yang kecil sendiri ini dari mulai 8.000 ya langsung ke konsumen. Oh, 8.000 ya berarti ya, dimulai harga 8.000 sampai yang paling mahal tuh yang dirijen tuh berapa tuh? 150-an. 150.000, tapi sesuai lah ya karena literannya juga banyak ya. 5 liter nggak sih yang dirijen tuh? Cakep. Udah tahun depan deh kayaknya kalau saya. Masih bersama Kak Hari, rekan dengar di program Pojok IKM kali ini, dan kita masih membahas tentang produk yang dibawa pada hari ini, yaitu kecap manis kelulut. Jadi sudah membahas juga awal cerita sampai ada di titik ini juga ya Kak ya, dan prosesnya sangat cepat bahkan ya dibilang ya, baru beberapa bulan udah banyak juga permintaan gitu ya. Alhamdulillah, namanya rezeki ya, nggak tahu tuh datangnya dari mana rekan dengar. Dan mungkin untuk rekan dengar pada hari ini juga bisa terinspirasi dari kisah Kakak Hari pada hari ini di program Pojok IKM, karena nggak ada yang nggak mungkin ya Kak. Dari kegabutan, ketersediaan keledai lagi kedua kendala yang melimpah ya, tiba-tiba jadi aja tuh madu kelulut tadi rekan dengar. Dan dalam sehari nih Kak ya, sejauh ini ya dalam prosesnya kan baru beberapa bulan nih di tahun 2022 ini dijual dengan harga 8.000 sampai 150.000 yang dirijen. Itu dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak sejauh ini Kak? Karena ini masih pesanan ya, jadi nggak bisa dihitung hari. Jadi kalau ada pesan kita produksi. Oh, berarti belum menyediakan ready stock ya? Ready stock. Jadi based on pesanan. Based on pesanan. Nah, kalau pesanannya sendiri Kak sejauh ini paling banyak dari mana tuh? Ada dari Banjarmasin, ada juga dari Asam-Asam, gitu, tergantung dari sananya. Nah, kemarin ada sempat 5 liter langsung, ada yang beli 30 botol. Oh, baik. Kalau untuk pesanan sendiri itu minimal pesannya hamin berapa tuh untuk kecap ini? Cepet sih sebenarnya jadinya. Mungkin asal sudah ada fermentasinya ya, jadi 1 hari itu besoknya bisa langsung dibuat. Oh, jadi hamin 1 ya paling enggak ya, baru bisa diproduksi dan nanti juga langsung didistribusikan ke yang pesan gitu ya. Oke, baiklah. Jadi prosesnya enak, mudah, dalam pemesanan juga mudah juga ya Kak ya. Dan selama ini juga paling banyak kalau untuk di lokalan sendiri gimana tuh Kak permintaannya? Menurut Kakak sendiri nih, menurut survei ini permintaannya tuh di tanah laut seperti apa? Permintaan tanah laut mungkin untuk saat ini kita di lingkup bersama IKM itu ada aja yang beli gitu. Tapi untuk di toko karena memang izin itunya baru diproses, jadi belum berani. Oh, belum berani. Kalau untuk offline-nya sendiri tersedia di mana nih Kak? Si kecap kelulut ini, si kecap manis kelulut ini? Di Dekra bisa, di situ bisa dibeli, terus bisa menghubungi nomor WhatsApp juga ya? WhatsApp juga. Berarti kalau yang offline, kalau yang mau langsung dalam area Kota Plehari mungkin yang langsung datang bisa langsung ke Dekra Nasda karena ada di sana gitu ya. Nah, itu rekan-rekan mungkin yang penasaran penampakannya seperti apa, udah cus langsung aja ke Dekra terus beli gitu ya. Langsung beli aja. Banyak ya. Banyak supaya lebih produksi lagi gitu ya. Dengan usia yang masih terbilang sangat muda ya, masih bayi ya lebih tepatnya si madu kelulut, madu lagi ya kan. Kecap kelulut ini kan ini benar-benar salah satu distraction ya Kak ya. Dengan nama kelulut ini pasti banyak yang nyangka ada kandungan madu. Ternyata memang namanya aja kelulut gitu ya. Untuk kendalanya sendiri Kak, di usaha yang dibilang masih bayi ini, masih muda ini, apa nih selama ini nih yang dirasakan kendalanya kurang lebih? Untuk kendala sih nggak begitu banyak ya, tapi kalau ingin produksi lebih cepat kan modal tentu saja. Terbatasannya. Nih kodein siapa kira-kira ya? Jadi sejauh ini mungkin untuk modal sendiri ya. Kalau untuk permintaan Kak gimana tuh permintaan? Maksudnya dibilang antusias atau gimana tuh?
Antusias sih ya antusias. Kalau yang tahu, jadi mungkin marketingnya lebih di bold jadi tekankan. Jadi kalau memang sudah kita mendapatkan lampu hijau, langsung gas aja. Sat gitu ya. Oke. Jadi mungkin untuk perkembangan produk selanjutnya mungkin belum ada kendala ya Kak ya. Cuman memang butuh modal tentunya untuk memperluas sayap dari si kecap kelulut ini. Baiklah. Dan untuk bahan sendiri Kak, bahan baku ya lebih tepatnya untuk di tanah laut, Mas, adakah kendala atau gimana tuh menurut Kakak pribadi? Mungkin untuk yang kendala tuh harga sih ya. Oh, harga kenapa tuh? Untuk gula yang langsung ke petani ya. Jadi mungkin belum itu aja sih, belum match aja. Gitu sih. Oh, Oke. Jadi untuk harga bahan baku di ini ya, di gula ya? Iya. Di gula. Oke. Kalau untuk komposisinya sendiri Kak, di produk ini ada kandungannya apa aja tuh? Boleh dibacakan komposisinya? Untuk komposisi ada gula, ada kedelai, rempah-rempah, air dan garam. Oke. Dan semuanya dijamin aman ya? Aman. Untuk prosesnya sendiri juga terbilang cepat, asalkan sudah ada tadi tuh persediaan 1 bulan fermentasi tadi ya. Nah, untuk fermentasinya sendiri ini dilakukan di rumah juga ya Kak ya? Di rumah juga. Di rumah juga. Oke. Untuk kecap kelulut yang sudah dalam kemasan nih ya, itu bisa bertahan berapa lama? Kalau misalnya disimpan dalam suhu ruangan mungkin atau disimpan di luar ruangan, itu bisa bertahan berapa lama? Untuk saat ini kita kan ada sampel tuh, ada sampel dari pembuatan pertama tuh, 3 bulan 4 bulan yang lalu tuh masih bisa digunakan. Jadi 4 bulan ini masih aman. 4 bulan di suhu ruangan ya? Oke, 4 bulan di suhu ruangan itu masih aman. Masih bisa lebih. Soalnya untuk fermentasi sendiri kan dia lebih lama ya? Jadi sangat alami gitu. Oh, oke. Jadi memang untuk si kecap ini sendiri masih bertahan selama 4 bulan. Siapa tahu aja yang beli 1 dirijen tadi kan mau nyetok gitu kan. Itu kira-kira tahan berapa lama disimpan gitu kan. Jadi ternyata tahannya lumayan lama ya kayak yaitu selama 4 bulan rekan dengar. Jadi rekan dengar yang mau order bisa langsung nyetok juga mungkin di rumah ya, daripada beli nyetok aja langsung karena tahannya juga lama karena memang prosesnya juga alami ya kayak dan proses fermentasi tadi. Untuk tanggal expirednya apakah sudah tercantum atau memang dari ini aja? Belum. Untuk tanggal expired kan kita itu uji lab dulu kan ya. Oh, oke, baik. Mikroba itu sampai kapan, jadi bisa tepat aja. Oke. Berarti sejauh ini masih kayak perkiraan 4 bulan gitu ya. Baru nanti kalau udah uji lab baru bisa dipastikan tanggalnya kapan expired. Oke, baiklah. Dan dibilang proses yang sangat cepat dengan usia yang sangat muda dari produk ini juga ya rekan dengar. Boleh dong kita narsis aja di sini ya kayak apa yang membedakan produk ini dengan yang lain? Apa yang membedakan kecap ini? Yang tentu saja aromanya nih kuat banget gitu. Oh gitu. Aroma apa tuh? Rempah-rempahnya. okay. Rasanya tuh kalau sama yang lain ya bagus lah di sini. Kalah lah ya. Kan pede aja dulu, narsis aja dulu ya kan. Oke, jadi memang yang bisa dibilang dipedekan gitu ya, bisa dibilang kayak dipromokan gitu ya, itu terutama di ciri khas aroma rempah ya Kak ya? Aroma rempah dan rasa gitu. Oke, yang rasanya juga gitu ya. Kenapa tuh aroma rempahnya misalnya lebih berasa apanya gitu? Karena kalau aku pribadi tuh kan ada tuh beberapa jenis merek kecap tetot gitu lah ya di pasaran. Itu ada yang kerasanya lebih manis, ada yang kayak lebih gurih, terus ada juga yang kayaknya cocoknya buat masak doang, tapi nggak begitu cocok buat cocolan. Ada kan biasanya kecap-kecap kayak gitu. Nah untuk yang di kecap kelulut ini lebih ke yang apa tuh Kak paling cocok nih? Cocolan bisa dibuat masak. Enak juga. Pakai kan juga konsumsi sendiri kan. Enak. Terus aromanya nih buat apa ya? Membangkitkan selera gitu. Aduh, alamat nambah nih berat badan ya kan.
Jadi emang kalau di cocolan enak, buat masak juga enak. Jadi emang beberapa referensi masakan bisa ya untuk dicoba memakai si kecap kelulut ini. Oke, baik. Ngomongin produk yang masih terbilang sangat mudah dengan permintaan yang lumayan ya sudah sejauh ini ya Kak ya. Boleh dong dikasih tahu omsetnya nih supaya pede aja nih nanti. Siapa tahu ada yang mau jadi reseller ya kan? Boleh ya kan? Omset kotornya sejauh ini Kak, boleh? Untuk omsetnya sendiri belum bisa lah dilihatnya. Belum bisa ya? Belum bisa. Oke, karena masih dalam rangka promosi juga gitu ya. Oke, baiklah. Kalau misalnya ada yang berminat nih Kak buat jadi reseller untuk kawasan kayak misalnya di Kurau, kan lumayan jauh tuh kayak di Kintab atau apa tuh persyaratan mungkin Pak kalau pengen jadi reseller sendiri? Untuk reseller sih nggak ada persyaratannya ya. Kalau memang dia mau bisa langsung menghubungi nomor saya gitu atau apa sih masih selingkup di Kalimantan Selatan masih bisa dipantau, jadi enak sih. Kalau udah keluar itu kan untuk sekarang belum bisa. Oke, jadi belum ada kayak minimal order gitu ya, belum ada. Jadi yang penting order aja, nanti sok atuh gitu dilayanin gitu ya. Oke, karena masih dalam proses promo juga nih ya Kak ya. Apa sih promo terbaru dari kecap kelulut ini? Promonya nih, dalam rangka promo nih. Dalam rangka promo, kami berencana untuk beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1 itu untuk kemasan yang mana tuh? Untuk kemasan botol. Oh, kemasan botol yang 135 ya? Iya. Oke. Untuk 135 rekan dengar kamu bisa beli 2 gratis 1. Ya udah deh, beli 2 gratis 1 tuh enak tuh 135 lagi ya kan? Itu gitu buat stok kecap ya kan di rumah enak tuh. Jadi rekan dengar yang udah berminat nih Kak ya, boleh langsung mungkin yang saat ini dengerin Radio Tuntung Pandang tentunya boleh langsung WhatsApp di nomornya berapa Kak? Bentar. Di sini ada. Oke, berapa tuh nomornya? 0877 3629 3629 0730 30. Baik. Buat rekan dengar yang berminat untuk menjadi reseller untuk di kawasan Kabupaten Tanah Laut sendiri ataupun masih di kawasan Kalimantan Selatan ya Kak ya. Bisa langsung menghubungi WhatsApp 0877 3629 0730 dengan owner dari kecap kelulut ini adalah Kakak Hari ya Kak ya. Dan masih ada promo ternyata beli 2 gratis 1 untuk kemasan yang 135 ml. Cus nunggu apa lagi? Dan kalau misalnya Gede bilang tadi paling banyak kan permintaan masih di lokalan ya, di Kabupaten Tanah Laut sendiri itu. Nah, itu sudah dipasarkan di mana saja nih Kak sejauh ini? Untuk pemasarannya itu sih pertama di outlet ya, outlet biasa. Jadi kita mengenalkan dulu produk ini. Biasanya kalau yang tertarik ada aja yang ngambil, terus kalau ada event gitu kita bawa, terus kita kenalkan juga. Insya Allah sih ada aja. Ada aja ya. Jadi masih di kawasan Tanah Laut sendiri ya. Kalau untuk online-nya sendiri nih Kak, itu tersedia di platform apa aja tuh? Untuk online-nya di Shopee ada. Oh, di Shopee ada. Itu namanya apa kalau di Shopee? Kecap manis kelulut gitu. Kecap manis kelulut. Oke, kalau di Shopee itu ya namanya ya kecap manis kelulut. Langsung aja cari, berarti langsung ada di situ ya. Jadi kalau untuk yang online rekan dengar kamu bisa yang mau check out dengan mudah pakai Shopee Pay Later. Beli sekarang bayarnya bulan depan. Bisa langsung cari aja dengan nickname-nya kecap manis kelulut ya. Di situ bakal muncul. Dan dengan order yang mudah tentunya dengan online juga ya rekan dengar, kamu juga bisa datang langsung offline ke Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Baik, sosial medianya ada apa nih Kak? Ada apa saja nih sosial medianya? Sosial medianya ada Instagram dengan nama kecap kelulut. Tuh. Yang lain nih belum ada sih. Oke, kalau sosial media ada di mungkin katalognya, gambar-gambarnya ya. Bisa cari di IG-nya kecap kelulut ya. Dan juga Shopee tadi kalau untuk e-commerce-nya yaitu kecap manis kelulut juga namanya, ataupun WhatsApp tadi ya Kak ya. Lagi-lagi Agri sebutkan di 0877 3629 0730. Baik. Karena ini adalah program yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ya Kak ya. Yang akhirnya juga menghadirkan Kakak Hari duduk di sini di studio kita tentunya. Makasih Mbak ya. Alhamdulillah. Sejauh ini Kak peran dari Disnakrin dalam usaha Kakak gimana? Boleh diceritakan? Untuk Disnakrin sih bagus, sangat aktif. Jadi kita setiap informasi itu bisa gampang langsung ke beliau-beliau gitu. Dapat informasi gitu, gimana mengurus PRT, gimana mengurus yang lain gitu. Oh, jadi dalam perizinan sendiri ini masih dalam proses juga ya Kak ya? Oke, yang masih dalam prosesnya apa aja nih?
PRT ya. Yang halal belum juga ya? Kalau PRT sudah, langsung ke halal gitu. Oh, berarti habis PRT baru sertifikasi halal ya. Baru nantinya yang lain-lain. Tapi sejauh ini dibantu full ya oleh Disnakrin ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Masturi atas dukungan tentunya untuk para usaha IKM ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya Kak ya. Iya. Baik, sebelumnya nih Kak, karena memang ini adalah usaha yang bisa dibilang ilmu ya, ilmunya turunan dari keluarga gitu kan. Adakah sebenarnya dari Kakak Hari sendiri pelatihan yang sebelumnya diikuti itu? Pelatihan sih kalau masa ini nggak ada ya. Nggak ada ya, jadi emang pure dari keluarga ya? Pure dari. Oke, pure dari keluarga. Adakah nanti kepengen gitu mungkin ikutan pelatihan buat kecap rasa pedes mungkin atau gimana? Adakah keinginan gitu Kak, keinginan pribadi gitu? Kalau ini kunjungan kayak gitu ya, langsung ke pabrik-pabrik gitu. Oh, benar. Oh, jadi kayak studi banding lah ya kalau anak SMA ya cuy. Jadi kita langsung nanya kayak si proses-prosesnya gitu. Kalau sudah industri besar tuh gimana sih cara kerjanya, anggotanya gimana, keuangannya gimana gitu. Kalau untuk sejauh ini alat yang digunakan itu seperti apa Kak untuk proses pembuatan kecap ini? Masih manual sih. Masih manual ya? Manual banget. Oke, baik. Jadi memang mungkin di bagian itu yang agak take time ya, atau menguras waktu gitu ya. Oke, karena memang manual, ini adalah alat-alatnya dari rumah juga gitu ya. Oke, mungkin setelah ini ada alat lagi ya Bapak Niko sama Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian. Tolong dibantu. Untuk alat pembuatan kecap, dan semoga nantinya bakal ada gebrakan-gebrakan baru juga tentunya Kak ya, yang akan juga menambah permintaan pasar, menambah juga lebih tepatnya pundi-pundi keuangan untuk Tanah Laut juga sendiri ya Kak ya, karena kita ada yang namanya gelianan, gerakan membeli ampun kawan ya kan. Jadi termasuk kecap manis kelulut ini, dan juga ada hot himbong olahan Tanah Laut. Kalau Kakak sendiri pribadi nih perasaannya seperti apa sejauh ini? Produknya nggak disangka-sangka ya kan, hanya berjalan beberapa bulan sampai udah ada di titik ini, sampai udah ada talk show nih bareng kita nih di sini. Gimana tuh perasaannya? Mulai dong diceritain. Iya, seneng banget gitu ya. Nggak kepikiran juga. Sudah sampai di radio. Iya. Gitu. Padahal sebelumnya sih ya biasa-biasa aja, nggak ngapain juga. Oh, jadi emang ini adalah salah satu hal yang tidak terekspektasikan sebelumnya gitu ya Kak ya, sampai ada di titik ini. Kalau untuk nantinya kan kedepannya ya Kak ya, akan seperti apa? Tunggu dulu, jangan dijawab, karena setelah ini kita akan kembali lagi rekan dengar di program Pojok IKM tentunya. Mau bilang madu lah. Madu lagi gitu ya. Padahal ada kecap kelulut ini sendiri rekan dengar. Seru banget mulai dari awal, ternyata dari kegabutan yang menghasilkan cuan ya. Nanti gabut aja deh sering-sering Kak, siapa tahu setelah ini ada produk lain gitu. Kalau gabut nggak kejual dong. Udah nggak bisa gabut lagi. Udah nggak bisa gabut ya. Terus sekarang udah produktif gitu ya. Baik, yang jelas rekan dengar, kita patut berbangga dengan produk-produk IKM yang dihasilkan oleh para IKM Kabupaten Tanah Laut sendiri tentunya ya. Dan membicarakan tentang kecap kelulut ini sendiri Kak, untuk selanjutnya adakah inovasi yang ditawarkan atau yang dipengen oleh Kakak Hari ini? Untuk inovasi yang saya tawarkan sih mungkin itu ya, peralatan nanti kita produksi kita akan usaha higienis mungkin. Jadi kita menawarkan ke konsumennya aman dari apa-apa yang tidak diinginkan. Jadi produksinya sendiri aman gitu ya. Aman itu. Terus kita bisa berkolaborasi dengan petani-petani kita. Betul. Kita meningkatkan, menaikkan kelas produk-produk. Benar. Kalau untuk petani di Kabupaten Tanah Laut yang penghasil kedelai ini di mana tuh Kak? Paling banyak tuh? Di daerah mana ya? Jorong di situ ada. Pokoknya daerah ke sana lah. Arah ke sana ya, Jorong Kurau gitu ya. Di situ banyak ya petani si
kedelai ini gitu ya. Oke. Semoga nanti juga akan ada bimbingan tersendiri ya terkait dari dinas-dinas terkait tentunya dengan adanya produksi kecap yang juga nantinya bisa memberdayakan petani-petani kedelai di Kabupaten Tanah Laut. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk inovasi produknya sendiri Kak, mungkin kedepannya akan ada apa yang dicita-citakan Cailah? Masih dibilang baru ya kan? Siapa tahu nanti hadir lagi di sini dengan varian yang lebih banyak gitu kan? Mungkin ada kecap pedas, ada kecap limau, ada kecap asin. Oke, mudahan segera terwujud ya Kak ya, dan kita bisa ketemu lagi, bisa hadir lagi di studio kita dengan membawa produk-produk yang terbaru tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita closing juga Kak, harapan nih Kak ke depannya untuk kecap manis kelulut ini apa? Harapan pribadi dari Kakak yang masih dibilang kan masih beberapa bulan nih jalan. Harapannya apa? Harapan saya sih masyarakat dapat menerima dengan baik. Amin. Ya, pemerintah mensupport kita. Amin. Terus dari investor juga. Ya. Kalau ada investor silakan hubungi saya. Oke. Silakan hubungi saya, nomornya di 087730290730. Cila. Itu harapan untuk Kakak pribadi ya. Jadi semoga juga produk ini diterima dan berkembang nantinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau harapan sendiri nih Kak untuk dinas-dinas terkait yang sejauh ini bisa mensupport ya dari produk Kakak, yaitu kecap manis kelulut, atau sekarang dalam prosesnya masih diarahkan ya kurang lebih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Boleh dikasih tahu juga harapan kedepannya seperti apa? Harapan saya sih untuk dinas-dinas ya sehat selalu. Jadi kalau beliau-beliau sehat kan saya juga dibantu. Amin. Benar. Selain beliau sehat apa nih selanjutnya? Bisa membantu sih tetap membantu seperti label halal itu, terus ke BPOM kayak gitu, terus pasarkan juga. Oh, amin amin. Semoga juga nantinya akan ada gebrakan-gebrakan ataupun supporting yang lain ya dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Baik, sebelum kita closing juga tentunya Kak boleh dipromokan lagi produknya, mulai dari sosial media, terus tersedianya di mana saja, dan rekan dengar bisa cari ataupun jadi reseller langsung ke Kakak Hari. Silahkan. Nih coy, skill marketingnya diuji gitu. Boleh, silakan waktu dan tempat Kakak Hari. Oke, kecap manis kelulut asli Tanah Laut. Asli Tanah Laut, diambil dari kata lut tadi ya. Iya, dari cakep. Nah, terus bisa menjadi reseller langsung dengan menghubungi nomor 0877 3629 0730. Ada juga email kecapkelulut@gmail.com. Oke, untuk sosial media ada Instagram itu @kecapkelulut. Untuk yang online juga tersedia di platform Shopee ya Kak ya, dengan nama kecap manis kelulut. Nah itu dia rekan dengar, dan masih dengan promo, dalam rangka promo kecap manis kelulut kali ini beli 2 gratis 1 untuk kemasan yang 135 mili ya. Buruan ya rekan dengar yang mau langsung bisa hubungi nomor kontak yang sudah dikasih tahu sama Kakak Hari tadi ya di WhatsApp-nya, yaitu di 087736090730. Dan sayangnya sudah tidak berasa ya obrolan kita mulai dari awal, seru banget ya Kak ya. Aduh, nyanyinya aja sih yang belum nih. Mau closing nyanyi nggak? Terima kasih. Enggak ya, nanti nggak jadi produksi kecap, jadi manggung kita. Masuk Indonesia aja. Baik, seru banget kebersamaan kali ini di program Pojok IKM bersama saya Puspita Agri, dan juga ada Kakak Hari rekan dengar dari jam 10 sampai hampir jam 11 ternyata ya. Dan kita ucapkan juga terima kasih ya buat rekan dengar yang sudah stay tune dari tadi. Semoga yang disampaikan ya Kak ya pada hari ini bisa menginspirasi rekan dengar dan juga bisa memberikan informasi terkait produk kebanggaan Tanah Laut yang kita nggak perlu pakai produk ataupun merek dari luar ya kecap ini sendiri, karena kita punya yang namanya kecap kelulut khas Tanah Laut. Dan baik rekan dengar, sampai sini kebersamaan kita, dan saya ucapkan pribadi terima kasih buat Kakak Hari yang udah mampir di studio kita. Terima kasih juga untuk LPP Radio Tuntut Pandang Tanah Laut. Oke, terima kasih juga untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang sudah memberikan akses tentunya ya, dan juga kerjasama ya sampai saat ini akhirnya Kakak Hari ada hari ini di studio kita. Terima kasih banyak rekan dengar, dan Agri juga mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, masih dalam pandemi COVID-19 walaupun sudah dibilang longgar ya Kak ya.
jangan kasih kendor, Jangan ya kasih kan. kendor. Sama dengan produksi kecap kelulut, jangan kasih kendor untuk membanggakan tanah laut. Baik, itu tadi kebersamaan kita. Terima kasih banyak atas waktunya juga rekan dengar. Semoga kita masih bisa berjumpa di lain kesempatan ya Kakak Hari ya. Siap. Mungkin di luar nanti ketemu langsung aja kita ya. Kak Hari gitu. Gimana kecapnya? Ataupun rekan dengar yang ada di luar, kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Dan tentunya tetap jangan kemana-mana, tetap di 102,3 untuk Padang FM, karena setelah ini masih banyak program-program dari kita dan juga lagu-lagu pilihan dari kita menemani kamu. Akhirnya pada hari ini edisi 24 Mei ya untuk Pojok IKM, saya Puspita Agni dan juga narasumber kita Firdaus Hari. Asik, harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you another time rekan dengar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.